Militer Israel diramal akan gagal, sementara perlawanan diramal akan muncul sebagai pemenang. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengklaim bahwa hanya orang gila yang berupaya mengisolasi Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Mei, hal itu diutarakan oleh Qassem dalam pidatonya pada Minggu 11 Mei 2025. Dalam pidato penuh kekuatan, Qassem menyatakan bahwa perlawanan Lebanon berpegang pada logika keadilan dan bukannya ketundukan, menegaskan bahwa para musuh Lebanon tidak akan mencapai tujuan. Lebih lanjut, ia menepi segala upaya untuk mengisolasi perlawanan, menyatakan bahwa siapapun yang mengira dapat memisahkan dan mengisolasi perlawanan adalah orang yang gila, menekankan bahwa para musuh tidak akan berhasil menyingkirkan perlawanan, bahkan justru tekanan mereka yang disebutnya akan gagal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan berpotensi akan mengakui negara Palestina tepat setelah memperingatkan bahwa pemerintah Tel Aviv akan membayar harga sangat mahal jika tidak menyetujui kesepakatan. Mengutip Tribun News pada 13 Mei, Duta Besar Amerika Serikat di Tel Aviv, Mike Huckabee, memberikan responsnya. Sebelumnya muncul laporan dari media Jerusalem atas laporan yang beredar tentang kemungkinan Trump mengumumkan pengakuan negara Palestina. Dengan begitu, Huckabee membantah keras laporan tersebut dan menyebut berita itu sebagai omong kosong. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat belum mempertimbangkan opsi semacam itu. Juga menekankan bahwa sikap dan posisi resmi negara Amerika belum berubah terkait Palestina. Selain itu, Huckabee juga menyatakan bahwa setiap keputusan di masa mendatang terkait masalah Palestina akan dibuat berdasarkan visi yang jelas dan koordinasi dengan sekutu di kawasan. Ketegangan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkat, tepat seusai upaya membebaskan tentara Amerika Israel Aidan Alexander dari Hamas tanpa Israel. Mengutip Tribun News pada 13 Mei, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Channel 13 beberapa waktu ini. Saluran 13 Israel melaporkan bahwa meskipun kantor Netanyahu berupaya menggambarkan hubungan yang sehat dengan Washington, hubungan tersebut diklaim semakin menegang setiap harinya. Di mana terbaru adalah para menteri mengkritik tajam Trump atas kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan Alexander. Diketahui Netanyahu mengadakan pertemuan darurat pada Minggu 11 Mei malam dengan para kepala keamanan dan sejumlah menteri terpilih setelah Trump mengumumkan perjanjian itu. Dalam pertemuan, Netanyahu menggambarkan langkah Amerika Serikat sebagai cara pemerintah untuk menekan agar tercapai kesepakatan yang lebih luas. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir bersuara. Gvir mengatakan bahwa jika Amerika mengabaikan Israel, maka pihaknya harus memastikan tidak ada komitmen yang dibuat atas nama Israel terhadap Hamas. Iran mengaku berada dalam puncak kesiapan tempur penuh, mengklaim bahwa kesalahan musuh justru akan memancing respons kuat dan tak terduga dari militer Iran. Mengutip Tasnim pada 13 Mei, hal itu merupakan klaim dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Hossein Bagheri pada Senin 12 Mei sore waktu setempat. Ia mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Iran berada pada puncak kesiapan operasional dan tempur mereka, memperingatkan musuh bahwa setiap kesalahan langkah terhadap Republik Islam Iran justru akan memancing respons yang kuat dan tidak terduga. Menegaskan bahwa unit darat dan laut Iran sepenuhnya siap untuk melawan setiap tindakan permusuhan. Bagheri menambahkan bahwa semua rencana operasional itu telah ditinjau dan diverifikasi. Juga mengatakan bahwa pasukan Iran berada dalam kondisi optimal, baik hal pelatihan, pelaksanaan manuver, serta kesiapan psikologis dan operasional. Hamas akui siap memulai negosiasi gencatan senjata permanen di Gaza, termasuk penarikan total IDF. Mengutip Tribun News pada 13 Mei, hal itu diutarakan oleh Hamas dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Lebih tepatnya, Hamas mengaku siap untuk segera memulai negosiasi guna mencapai kesepakatan komprehensif untuk gencatan senjata berkelanjutan, termasuk penarikan pasukan pendudukan, diakhirinya pengepungan, pertukaran tahanan, dan pembangunan kembali Gaza.
Terkini dikabarkan negosiator gencatan senjata Israel akan menuju Qatar. Mereka akan melakukan perjalanan ke ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas kemungkinan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas. Delegasi tersebut diperkirakan akan tetap berada di Doha setidaknya hingga Kamis 15 Mei selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke negara Teluk tersebut. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia mengarahkan delegasi untuk melakukan perjalanan ke Qatar, mengklaim bahwa negosiasi hanya akan dilakukan di bawah tekanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.